Di akhir episode 4, Cheung meninggalkan pesta setelah tidak mendapatkan jawaban dari Yeonsu tentang keikutsertaan ilustrator Noah dalam proyek kolaborasi dengan Sunshop. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Inilah Our Beloved Summer episode 5. Saat melihat Cheung meninggalkan pesta, Ji-young bermonolog tentang kisahnya dengan Cheung. Mereka bertemu saat SD. Ji-young merasa bahwa Cheung dan dirinya bagaikan pangeran dan orang miskin yang punya nama yang serupa. Ji-young kecil selalu merasa kesepian karena ibunya yang single parent selalu sibuk bekerja untuk menghidupi mereka. Kesepian Ji-young akhirnya terobati setelah dia bertemu Cheung. Cheung memperkenalkan Ji-young pada kehangatan keluarga yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Ji-young dan Cheung pun terus bersama dan tumbuh layaknya saudara. Suatu hari sebelum upacara penerimaan siswa baru SMA, Ji-young melihat Yeonsu untuk pertama kalinya. Saat itulah rasanya dia terpesona pada kecantikan Yeonsu. Tapi tak lama setelah itu dia mendapati bahwa Cheung juga merasakan hal yang sama pada Yeonsu. Menyadari hal itu, Ji-young pun mundur secara perlahan. Kembali ke masa sekarang. Setelah kepergian Cheung, Yeonsu menanyakan tentang keikutsertaan ilustrator Noah pada Doyul. Doyul menjelaskan bahwa mereka mengikutsertakan Noah dan Cheung dalam proyek Sunshop untuk publisitas, dan hal ini tidak menyalahi kontrak. Yeonsu kemudian menimpali bahwa meski tidak menyalahi kontrak, tapi hal semacam itu tidak menghormati seni dan senimannya. Dia meminta Doyul untuk meminta maaf pada ilustrator Go-oh. Sementara itu, saat menemani Cheung pulang, Ji-young kembali bermonolog bahwa Cheung sebenarnya adalah orang yang tenang, tidak pernah goyah, tidak merasa bahagia, maupun merasa sedih. Namun semuanya berubah sejak Cheung mengenal Yeonsu. Selanjutnya terlihat Yeonsu yang sudah sampai di rumahnya dan disambut oleh neneknya. Rupanya Yeonsu dan neneknya ini memiliki sifat yang sama, di mana keduanya sama-sama bermulut tajam, hingga kadang perkataan mereka membuat orang lain sakit hati. Namun keduanya sama-sama enggan untuk meminta maaf lebih dulu. Yeonsu kemudian ingat saat dia bersama Cheung ketika masih kuliah. Saat itu Yeonsu bersalah pada Cheung, namun dia enggan meminta maaf duluan karena takut dianggap kalah. Cheung terus mendesaknya untuk meminta maaf. Dan saat Yeonsu mengatakan kata maaf, Cheung sangat senang dan berkata bahwa apapun kesalahan Yeonsu pada Cheung, Yeonsu hanya perlu meminta maaf. Lalu Cheung akan memaafkannya dan kembali pada Yeonsu. Karena pada akhirnya, Cheunglah yang akan selalu mengalah. Kembali ke masa sekarang, Yeonsu menebak bahwa Cheung pasti akan memendam amarahnya terkait masalah tadi. Yeonsu kemudian akan menelpon Cheung namun diurungkannya. Di studionya terlihat Cheung yang mengalihkan emosinya dengan menggambar. Namun hal itu justru membuatnya sakit kepala hingga meminum obat. Keesokan harinya Yeonsu berniat menemui Cheung untuk meminta maaf. Namun dia berubah pikiran setelah teleponnya tidak diangkat oleh Cheung. Sementara itu di rumah Cheung, Eun-ho menyampaikan kekesalannya karena tidak diajak ke pesta semalam. Untuk masalah keikutsertaan ilustrator Noah dalam proyek Sunshop, secara tak terduga ternyata Eun-ho sudah menegur pihak penyelenggara proyek. Eun-ho kemudian menasihati Cheung untuk tetap melakukan proyek ini, paling tidak sebagai media untuk mempermalukan Noah dan membasmi isu plagiarisme. Selanjutnya, Eun-ho juga meminta Cheung untuk menunjukkan sisi artistiknya di hadapan kamera, agar penonton tidak mengira kegiatan Cheung hanya makan dan tidur. Walaupun awalnya sempat menolak karena baginya itu terlalu dibuat-buat, namun akhirnya disinilah dia berada, di museum seni, untuk menunjukkan sisi artistiknya yang dibuat-buat di depan kamera. Setelah syuting selesai, seolah ingin memastikan perasaan Cheung pada Yeonsu, Ji-young berkata bahwa dari kejadian semalam, Ji-young bisa melihat kalau Cheung masih menyukai Yeonsu. Karena kalau Cheung sudah tidak menyukai Yeonsu, Cheung tidak akan semarah itu hanya karena hal sepele seperti itu. Kemarahan Cheung semalam adalah bentuk pelampiasan amarah Cheung atas kejadian masa lalu. Dan seolah tertangkap basah,
Cheung hanya menjawab bahwa kali ini Ji-young terlalu ikut campur. Sementara itu, Sol-yi mendapat reservasi rombongan yang meminta gurita sebagai menunya. Karena hari itu adalah hari libur Yeonsu, Sol-yi memaksa Yeonsu membantunya di kedai dengan imbalan sepiring gurita potong. Kembali ke Museum Karya Seni. Cheung ternyata sudah pulang lebih dulu karena ada urusan, meninggalkan Eunho dan Ji-young. Ji-young kemudian dimintai tolong oleh Dong-il merekam NJ untuk sebuah acara. Saat bertemu NJ, ternyata NJ mengenali Ji-young. Ji-young rupanya pernah menjadi asisten sutradara untuk acara yang pernah dibintangi NJ 4 tahun yang lalu. Di kedainya, Sol-yi mendapat telepon yang memberitahu bahwa reservasi rombongan yang memesan gurita dibatalkan. Sol-yi sangat kesal karena dia bahkan sudah membeli gurita 1 box untuk reservasi ini. Dan sekarang Sol-yi tidak tahu akan diapakan gurita sebanyak itu. Sol-yi meminta Yeonsu mengundang teman-temannya ke kedai. Namun Yeonsu tidak punya teman lain selain Sol-yi. Cheran kemudian menawarkan untuk mengundang kenalannya. Kemudian terlihat bahwa Cheran menelpon Ji-young dan memintanya ke kedai Sol-yi. Malam pun tiba. Tanpa diduga, Cheung dan Eunho datang ke kedai Sol-yi. Sepertinya Ji-young lah yang meminta Cheung datang dengan alasan ada syuting tambahan. Cheung dan Yeonsu saat ini sedang duduk berhadapan di sebuah meja. Suasana canggung tampak jelas di antara keduanya. Yeonsu berpikir keras untuk meminta maaf lebih dulu pada Cheung masalah tadi malam. Namun saat dia akan berkata maaf, Cheung mendahuluinya meminta maaf. Dengan sangat serius, Cheung berkata bahwa dia tahu Yeonsu sebenarnya tidak bersalah, serta Cheung sudah bertemu dengan Jang Do-yul dan memutuskan untuk tetap melakukan proyek kolaborasi dengan Sonshop walau ada Nua. Cheung juga meminta maaf atas sikapnya yang kekanak-kanakan selama ini. Cheung berjanji akan berusaha maksimal menyelesaikan syuting dokumenter mereka. Walaupun semuanya terselesaikan dan tampak baik-baik saja, namun Yeonsu merasa ada yang tidak beres dan mengganjal dari sikap Cheung. Sikap Cheung padanya malam ini membuat Yeonsu merasa asing pada Cheung. Keesokan paginya di kantor, Yeonsu menerima konsep kolaborasi dari pihak Cheung. Dalam proyek kolaborasi ini, Cheung akan mengusung konsep pengerjaan gambar dalam 100 jam dengan 5 jam pertunjukan menggambar langsung. Berdasarkan konsep ini, Cheung akan merekam proses menggambarnya selama 5 hari, dan 5 jam sisanya akan dituntaskan di depan penonton saat acara pembukaan. Para bawahan Yeonsu terkejut menyadari hal ini, karena itu artinya Cheung akan menggambar selama kurang lebih 19 jam perharinya setelah dikurangi waktu makan dan tidur. Yeonsu sendiri terlihat khawatir mengetahui konsep yang akan dilakukan Cheung ini. Di studionya, Cheung akhirnya memulai proses menggambarnya. Kamera dan segalanya sudah disetting di studionya untuk merekam proses menggambar Cheung. Beberapa jam, lalu beberapa hari pun terlewati. Terlihat Cheung yang walau tampak lelah tetap mengerjakan gambarnya. Seperti yang kita tahu, Cheung memiliki insomnia dan tidak bisa tertidur lelap. Jadi saat rasa ngantuk menyerangnya, dia hanya akan beristirahat sebentar tanpa benar-benar tertidur lelap, lalu kembali melanjutkan gambarnya. Di tempat lain, selama Cheung menggambar, tampak Yeonsu yang mengkhawatirkan Cheung. Hingga di suatu malam, sehari sebelum pembukaan Sonshop, Yeonsu menelpon Ji-young untuk menanyakan kondisi Cheung. Ji-young memberitahu Yeonsu bahwa malam ini Cheung sendirian di studio. Eunho tadi pulang bersamanya. Mendengar hal itu, Yeonsu bertambah khawatir, karena itu artinya Cheung hanya sendirian di studionya. Namun Ji-young menenangkan Yeonsu agar tidak perlu khawatir, karena memang begitulah biasanya Cheung bekerja. Sementara itu di studionya, tangan Cheung yang digunakan untuk menggambar mulai mengalami tremor. Kelelahan akut mulai menyerangnya, hingga saat dia berdiri dia bahkan hampir jatuh karena pusing. Di sisi lain di rumahnya, Yeonsu yang sudah tidak tahan dengan rasa khawatirnya, akhirnya datang ke rumah Cheung dengan setermos teh di tangannya. Dia kemudian mengetuk pintu rumah Cheung.
Cheung keluar dengan wajah yang pucat dan tatapan kosong. Yeonsu kemudian berkata bahwa dia datang untuk mengecek kondisi seniman karena itu memang tugasnya. Cheung menimpali bahwa dia sudah menyelesaikan 95 jam menggambarnya dan sisanya akan digambar besok hari di depan penonton. Yeonsu senang mendengarnya. Dia kemudian memberi teh yang dibawanya untuk Cheung, lalu pamit pulang. Namun saat Yeonsu berbalik untuk pergi, Cheung menahannya dan bertanya apa Yeonsu mau menginap di rumahnya. Tampak wajah terkejut dari Yeonsu mendengar pertanyaan dadakan itu. Selanjutnya di bagian epilog, kita dibawa flashback ke saat di mana Cheung bertemu dengan Jang Do-yul. Saat itu Cheung mengungkap bahwa dia bersedia melanjutkan proyek kolaborasi dengan Sunshop, tidak peduli dengan Nua atau siapapun itu. Do-yul memuji keputusan Cheung dan meminta maaf atas kejadian hari itu. Cheung pun juga meminta maaf karena bersikap terlalu sensitif malam itu, dan Do-yul memakluminya. Akhirnya permasalahan antara ilustrator Go-oh dan Sunshop terselesaikan. Selanjutnya Cheung meminta izin untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat pribadi pada Do-yul. Namun pertanyaannya itu tidak jadi dia lontarkan. Do-yul yang seolah tahu bahwa pertanyaan Cheung adalah tentang hubungan Do-yul dengan Yeonsu menjawab bahwa Do-yul juga menyukai Yeonsu. Namun hanya sebatas rekan kerja saja. Do-yul kemudian menasehati Cheung bahwa bukan Do-yul yang harus Cheung khawatirkan, melainkan orang lain. Dan sepertinya orang yang dimaksud Do-yul adalah Ji-young. Kemudian adegan beralih ke Ji-young, di mana dia sedang mengedit video dokumenter Cheung dan Yeonsu. Di sini terlihat Ji-young menghapus salah satu scene saat pesta malam itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan di episode 6.